orang itu diberi pahala 100 derajat. Kalau makin iki gambaraken jan arep makan jan bebek banget. Gripis. Utane kula tes iman terming ae kuwi. Makan ora makan ora. Ini malah mati lampu, Pak. Nggih. Nafsune mana lah rusak turu bae sih. Kepenak aku. Tapi ketika saya ingat ini, ya udah, boleh 100 derajat kok kayak gitu. Nah ini contohnya. Dan ternyata apa? Sabar menghadapi taat ini, menghadapi nilai-nilai kebaikan, ini derajat yang paling rendah malah ini. Paling rendah. Misalnya kita punya uang pas-pasan 20.000 itu. Terus ada orang minta infak untuk masjid, untuk apa, pokoknya infak. Duwekan urung nempur, ora duwekan kepriwe kan abot ya. Mesti kan nempur. Duwekan bae. Ini dilipat gandakan 100 derajat. Iras. Jadi apa? Kalau orang berbuat kebaikan, tapi kalau memang orang itu mampu untuk berbuat baik dan sangat-sangat mampu, saya kira itu biasa-biasa saja. Jadi sama, mungkin kalau kita itu misalnya sholat sunat 2 rakaat di tengah-tengah gang sadar itu pahalanya lebih besar daripada sholat sunat di sini. Karena apa? Kalau kita ibadah, tekun ibadah, rajin ibadah, di tengah-tengah orang yang rajin ibadah, saya kira itu hal yang biasa, nggak ada tantangan. Itu seperti itu. Tetapi ketika kita beribadah di tengah-tengah kaum maksiat, maka itu lebih besar derajatnya. Ketika kita bersolawat misalnya di tengah-tengah kaum yang enggan bersolawat, itu lebih besar pahalanya. Itu. Nah ini Subhanallah. sabar terhadap nilai-nilai hal yang taat. Kemudian yang kedua itu as-sabru 'alal maksiat. Sabar terhadap hal-hal yang sifatnya maksiat, dosa dan munkar. Kata sahabat Ali ini, man sabara 'alal maksiyati faqad a'tahu Allahu alfa darajatin. Barang siapa yang mampu bersabar terhadap hal-hal yang maksiat, orang itu diberi pahala 1000 derajat. Coba bayangkan. Artinya apa, Bapak-bapak? Ketika kita diberi kesempatan untuk berbuat maksiat, kita diberi kesempatan dan punya kesempatan untuk berbuat maksiat, dosa dan mungkarat, tapi kita mampu untuk menghindari itu, orang itu mendapatkan pahala 1000 derajat. Orang jadi bendahara keuangan di kantor misalnya, itu kan peluang untuk nguntet itu. Ke duit bae lah, 10 wiki, 20 wiki gitu. Orang ngasih wiki. Kan kesempatan kan? Ya mungkin kita bilang orang korupsi, ya mungkin saja kita tidak ada kesempatan korupsi gitu ya. Korupsi apa sih? Tapi mereka karena punya kesempatan, maka betul itu kata Syekhuna Bang Nabi itu ya. Jadi kejahatan itu karena ada kesempatan dan niat kemauan. Niatnya ada, nggak punya kesempatan ya nggak jalan. Terus kesempatannya ada tapi nggak niat, nggak ada kemauan juga enggak. Ada kemauan nggak ada kesempatan, sama-sama tidak bisa untuk melakukannya. Contoh ini, sejarah dalam Al-Quran itu ketika Nabiullah Yusuf alaihi salam waktu itu kan menjadi budaknya Ratu Zulekho itu. Budak didemeni nang ratu sampai itu apa? Pada waktu itu ratu tersebut itu minta dizinai itu. Jadi pokoknya minta zina itu sama Nabi Yusuf. Dikejar-kejar. Jadi Nabi Yusuf waktu itu direkayasa dimasukkan kamar, terus dikunci dan sebagainya. Tapi Nabi Yusuf sempat berusaha untuk menghindar.
Ini kan tidak semua orang mampu untuk menghindari itu. Wis ratu, meloes, serba memikat dan sebagainya. Nah, ketika apa? Di saat Nabi Yusuf itu apa berusaha untuk menghindar, dilala itu apa? Kemenangan. Ada orang kemenangan itu keluarga ratu itu. Akhirnya Nabi Yusuf dituduh dan si ini ratu itu ini budak macam-macam mau berbuat yang saru sama ratu. Nah, disinilah ini kalau kita bicara hukum berarti apa? Untuk membuktikan yang benar. Di Lala itu ada seorang bayi itu bisa bicara itu. Untuk membuktikan bahwa itu yang salah mana, yang benar mana itu dibuktikan. Kalau Nabi Yusuf, kalau Yusuf itu yang sobek bajunya itu depan, berarti salah. Tetapi ketika baju yang sobek itu belakang, berarti Nabi Yusuf yang benar. Ternyata dilihat itu baju belakang yang sobek. Itu menunjukkan kan bahwa itu menghindar. Tapi kalau yang sobeknya depan berarti kan meraung-raung itu. Berontak. Berontak. Nah, inilah Nabi Yusuf sempat menghindar itu. Nah, ini kan orang punya kesempatan untuk berbuat maksiat. Tetapi orang itu mampu untuk menghindar dalam segala hal. Kadang-kadang kita dalam aktivitas sehari-hari sulit kita untuk menghindari maksiat. Ya kemarin-kemarin aja saya itu pergi ke jalan-jalan ke Kebumen, ke Purworejo itu. Sengaja saya itu naik bis itu, ya Allah. Ngarep-ngarep wong wadon seksi banget. Orang dideleng nak kepriwe, dideleng nak kepriwe kayak gitu ya. Arep merem-merem beneran kepriwe kan serba bingung ya gitu. Ya wis latine merem bae to. Itu kadang-kadang kan seperti itu. Iya. Pokoknya ini kan kesempatan untuk berbuat maksiat. Kata sahabat Umar itu kalau meliriknya satu kali itu nggak dosa itu, tapi kalau berkali-kali yang dosa itu. Makanya orang itu boleh mandeng karo wong wadon wong lanang. Sing penting ini bagian sini apa ini? Tidak. Ini bagian sini nih. Kalau fokusnya di situ nggak apa-apa. Makanya perempuan-perempuan India itu kan itu kalau perempuan yang sudah menikah biasanya ditandai dengan ini merah-merah itu. Itu menunjukkan bahwa perempuan itu sudah ada yang punya. Banyak kalau mau lihat ya situnya aja. Tapi kadang-kadang kita kan menungsa kepriwe ya delok kuene mengingsor irunge gitu. Isirunge lambene kayak gitu. Akhirnya sing kemeraken dosa ini. Jadi boleh wong lanang itu nyawang wong wadon tapi fokusnya sini, fokus. Kalau selain ini udah itu yang membuat dosa dan sebagainya. Artinya bahwa apa? Ketika kita itu diberi kesempatan atau punya peluang kesempatan untuk berbuat maksiat, namun kita berupaya berusaha memerangi diri agar terhindar dari maksiat itu, Allah memberikan pahala 1000 derajat. Ini luar biasa ya. Jadi kalau kita mau sholat malam males, tapi kita perangi kemalasan itu, kita mampu melakukan 100 derajat. Ya ini. Maka ibadah kan ada sifatnya yang dilakukan dan ada yang sifatnya ditinggalkan. Kemudian yang ketiga ini pahala yang paling besar ini, yaitu as-sabru 'alal musibah. Disabar terhadap hal-hal musibah. Definisi musibah itu mayukri, sesuatu yang tidak menyenangkan. Ketika kita mampu mansobara 'alal musibah, faqad a'tahullahu bighairi hisab. Orang yang bersabar terhadap hal-hal yang sing tidak nyenengi, Allah akan memberikan pahala ora kena dihitung, tanpa wangenan. Ya sekecil apapun, kita setiap hari kan dalam aktivitas sehari kadang-kadang, Masya Allah, dihadapkan hal-hal sing beboi,
orang nyenengi. Contoh ini, lagi lara untuk awan-awan, panas-panas, bocah pada didudukan, kan Masya Allah banget ya. Iya. Ini kan hal-hal sing orang nyenengi dan sebagainya. Kadang kita di jalan, motoran kita benar berkendaraan, tahu-tahu ada orang nyadip tanpa rating, gunting maning. Dia kan kedagar kan kesubahan menggandakan. Jadi anggar wong dihadapkan perkara sing baik kesuwi, tapi wong kowe kok bisa ora kesu. Ki duwe ganjaran masyaallah ora nang gitu. Kaya kuwi. Dan niki pentingnya bahwa kula panjenengan sami niku nasihati dalam rangka untuk ibadah kita itu berkualitas. Jadi terkadang ada ibadah yang mungkin tidak seberapa sedikit, tapi karena hati kita temata itu akan menjadi berkualitas. Niku ngaten. Maka sama ketika kita zikir kepada Allah, membaca kalimat-kalimat Allah, apapun kalimatnya yang kita baca, tapi dengan hati yang lebih kencang semangat karo Gusti Allah, maka ibadah itu akan terasa berkualitas dan berbobot. Itu diantaranya. Jadi tema yang saya sampaikan ini judulnya sabar. Baik Bapak-Bapak yang saya hormati, supaya kita lebih interaktif, menurut saya kalau pribadi ini lagi kesel pada kadang-kadang gue mikir angel lah ya. Jadi sedina mood kalau itu, aku seneng nulis. Tapi insya Allah radio nggak setel kalau sungan monik kayak gue ya. Nggak tadi baik. Monggo sebelum kita lanjut kita ikuti pesan-pesan yang satu ini dulu. Ya nikmati kopi. Ada yang tanyakan seputar apa saja atau materi yang saya sampaikan. Mikir yang mana aja Pak? Mikir yang namanya Pak? Mik? Enggak mikir. Baik, Bapak-bapak yang dirahmati Allah SWT, prakata atau pengajian malam hari ini dari Bapak Kiai Slamet Subuhi tentang sabar dari kitab apa Pak? Daqaiqul Akhbar. Daqaiqul Akhbar, diambil dari kitab Daqaiqul Akhbar. Tadi menerangkan tentang sabar dibagi menjadi 3. Jadi sabar untuk melakukan ketaatan, sabar untuk menjauhi kemaksiatan, dan satunya lagi musibah. Sabar untuk menjauhi musibah atau menghindari. Mensikapi musibah. Sabar untuk mensikapi musibah. Sabar di dalam menjalankan ketaatan itu derajatnya 100. Kalau kedua, sabar di dalam menghindari atau meninggalkan kemaksiatan itu derajatnya 1000. Dan kemudian sabar di dalam mensikapi musibah derajatnya pinten kula niku? Tanpa wangenan. Tanpa wangenan itu tak terhingga. Subhanallah. Jadi ini penjelasan atau uraian sedikit dari Bapak Kiai. Kalau ada yang bertanya baik tentang tema ini maupun di luar tema ini dipersilahkan. Monggo. Dulu apa. Tunjuk dulu. Nah. Dia mesti dipersiapkan itu pertanyaan ini. Enggak juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin
menanyakan tentang sejarah terbentuknya Pak Yai. Jadi yang kita ketahui bahwa bicara mazhab itu ada 4 nih, Hanafi, Maliki, Hambali sama Syafi'i. Kemudian di dalam ada istilah yang namanya itu ijma sama kias. Ini ingin saya tanyakan sejarah terbentuknya. Mengapa itu ada dan mengapa mayoritas Muslim di Indonesia, bahkan di Asia Selatan itu, Asia Tenggara. Selatan malah, Asia Selatan. Oh, kalau kita kan Asia Ya, di Asia Tenggara itu istilahnya berkiblat atau istilahnya menggunakan satu dari 4 mazhab tersebut. Yang kedua, ini mengenai masalah sholat. Saya pernah dengar itu, apa benar ini, mohon diklarifikasi, bahwa yang namanya di dalam Al-Quran itu hanya disebutkan mengenai jumlah sholatnya, tapi tidak disebutkan atau dijabarkan tentang tata cara sholatnya. Nah, selama ini yang kita lakukan itu berdasarkan apa? Mulai dari takbiratul ihram, sujud, dan lain sebagainya itu. Kurang lebih seperti itu dulu Pak Yai, monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini langsung saya tanggapi. Jadi pertama saya jawab dari yang belakang itu, yang lebih teringat itu sholat. Al-Quran itu dalam urusan sholat memerintahkan itu hanya daunnya itu aqimus sholah, dirikanlah sholat. Nah, dirikanlah sholat itu seperti apa? Al-Quran itu tidak menjelaskan secara detail. Ada ruku, ada sujud, nggak ada. Nah, kemudian Al-Quran ini diperjelas. Jadi ini wilayahnya itu. Kalau waktu-waktunya sudah ada ya Pak? Di Quran itu kan. Wilayah ini bahas tentang